tangannya sebesar nilai sedikit. Assalamualaikum. Kali ini saya akan mereview sebuah pedang yang sangat bersejarah, peninggalan kolonial Belanda, dan juga pedang yang nantinya meneruskan estafet beredarnya pedang Belanda ini. Ada namanya pedang Jawa. Jadi orang Jawa juga punya pedang ternyata. Yang pertama ini pedang Belanda. Untuk pedang Belanda ini, sebagian besar aksesorisnya menggunakan bahan logam nikel kalau tidak salah. Jadi sarungnya itu juga dari logam, aksesoris pada pegangannya, pelindung jari, itu semuanya pakai logam nikel. Nah, semuanya dibalut logam nikel, kecuali pada pegangannya ada sedikit kayu. Setelah era kolonialisme berakhir di bumi Nusantara ini, para pandai besi di Pulau Jawa khususnya, mereka mulai membudayakan pembuatan pedang khas Jawa yang terpengaruh juga dengan model pedang Belanda. Ada yang menamakannya Antaboga, ada yang menamakannya pedang Jawa, seperti itu, macam-macam. Kira-kira seperti ini secara umum modelnya. Ya. Ukurannya lebih pendek daripada pedang Belanda itu sendiri. Kita akan buka satu persatu sebagai perbandingan. Ini pedang sangat bersejarah, ini asli, termasuk benda kuno ya. Detailnya luar biasa. Detailnya luar biasa. Bayangkan di masa itu pandai besi Eropa sudah bisa membuat pedang seperti ini, sangat presisi dengan alat yang tidak secanggih masa sekarang tentunya. Lihat untuk pelindung tangannya luar biasa, sangat bernilai seni tinggi. Kedua pedang ini hanya memiliki satu sisi tajam dengan pegangan di satu tangan ngepas. Ya, ini jenis penggunaan untuk satu tangan. Untuk bilahnya ini yang Belanda pakai sistem slap. Ya, di tengah baja keras, pinggir-pinggirnya baja yang lebih lunak. Nah, ada logo keramat di situ. Tidak perlu pakai tenaga banyak, ya karena saking tajamnya cukup disentil-sentilkan sudah bisa memotong dengan baik. Oke, saudara, kali ini saya akan berbagi sedikit tips dasar dalam memainkan atau memakai pedang satu tangan seperti ini. Kebetulan contohnya ini pedang Belanda ya. Ya, pertama ketika memegang, rileks, jangan terlalu rapat sampai keringat kita membuat pegangan jadi licin. Kemudian pergelangan tangan harus lemas, ya, jangan kaku, pergelangan tangan lemas. Kita pakai otot forearms, otot biceps seperti itu. Lalu dorongan bahu itu juga sangat penting. Jangan lupa siapkan kuda-kudanya. Kuda-kuda bertarung ya seperti pertarungan pada umumnya. Kaki ini harus mantap. Lalu perhatikan lintasannya, lintasan serangan. Gunakan putaran pinggang untuk menambah kekuatan serangan.
Gunakan putaran pinggang. Ya. Sret. Perhatikan juga lintasannya. Jangan sampai kebalik megangnya. Sisi tajamnya diperhatikan. Ketika mengayun kita libatkan kekuatan lengan, bahu, dan pinggang. Dan juga fleksibilitas kaki itu mempengaruhi. Ini jenis-jenis serangannya. Ada tebasan silang. Ini memotong, menyilang mulai dari pangkal leher atau pundak sampai tembus ke badan. Potongan silang. Nah, untuk tebasan melingkar ini biasanya untuk memotong leher. Motong leher, bisa juga untuk potong pinggang. Tebasan belah, bisa dibilang benar-benar belah tengah ini. Tusukan ada beberapa teknik tusukan. Ini hanya dasar saja, karena serangan itu macamnya banyak sekali. Kita coba kombinasi pertama. Kombinasi pertama, ya. Kita contohkan. Tebasan melingkar ditambah silang, ditambah silang lagi dan tusukan di akhir. Jadi ada 4 gerakan. 1, 2, 3, 4. Lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi bermain pedang ini hati-hati. Kalau belum terbiasa, mending pakai pedang tiruan, entah dari kayu maupun dari paralon PVC. Kalau kali ini saya contohkan dan pakai pedang asli, di mana benar-benar tajam pedangnya, tidak recommended untuk pemula. Nah, jadi bermain pedang itu sama halnya kalau kita tangan kosong itu kita main tendangan. Karena jangkauannya, tendangan kan jangkauan panjang, maka pedang pun seperti itu. Seperti halnya tendangan roundhouse kick itu bisa dibilang juga sama dengan tebasan melingkar. Ada persamaannya. Jadi kombinasi tendangan tadi juga bisa diaplikasikan dalam bentuk tebasan pedang. Detailnya dari sini, ya 1, 2. Kalau di pedang, nanti akan terbentuk gerakan seperti ini. Sret, sret. Ini mengenai arah serangan ya. Melingkar, sehingga kekuatannya dimulai dari belakang kepala. Ancang-ancangnya. Kombinasi nomor 3 dan 4-nya ini sama dengan tendangan downward kick atau Brazilian kick. Jadi dari atas menukik ke bawah, sama dengan menyilang. Diakhiri dengan tusukan. Jadi akan lebih menyenangkan belajar pedang dengan membayangkan tendangannya gitu. Kita dapat 2 poin. Andai kata kita pakai tangan kosong, kita bisa membiasakan diri dengan kombinasinya. Ketika pakai pedang, kita akan mengingat kombinasi tendangan itu. Sehingga belajarnya langsung, sekalian gitu. Belajar serangan pedang sekaligus belajar serangan tendangan. Kita gabungkan. Keempat gerakan itu kita gabungkan. 1, 2, 3, 4. Jadi dikit-dikit, yang penting prakteknya bisa gitu. Dikit-dikit diulangi terus, bisa cepat, bisa efektif. Singkatnya tentang 2 pedang yang luar biasa ini, sama-sama memiliki sejarah. 1 pedang Belanda, 1 pedang Jawa.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.